kelihatan, adik-adik? Sudah ada Pak Prof? Sudah, Ini Pak. kalau full screen-nya gimana ya? Ini udah kelihatan full screen nggak ya? Ini bukan PPT, eh? Ini kalau kelihatannya di layar nggak ini ya nggak bisa full screen ya? Nggak apa-apa gini kelihatan, nggak apa-apa ya? PPT-nya nggak ini. Di tadi ada PPT-nya nggak? Di saya masih belum sih Pak Prof. Oh belum. Mas, tapi di Zoom-nya mah udah ada Pak Prof. Di layarnya udah ada, cuman masih belum full screen. Nggak, Kak. Ini kan jenisnya bukan ini loh. Masih bisa full screen gitu. Gimana ngaturnya? Hah? Bentar Pak Prof, coba saya cari tahu ya. Ya, ya, ya. Ini mah ini PDF.
Berempat apa? Berempat apa?
Kalau itu jadi jangan ke Central Island pasti ya. Itu kan nilainya dari ya minimal cuma paling ya kalau saya sih kan palingnya di air ya baik ya makanya kalau gitu kalau mana sehat mau baik itu salah. Baik, ya, ini udah kelihatannya nggak apa-apa ya ini ya. Kita begini aja nih. Ini saya nggak tahu di full screen kannya gimana nih. Agak susah karena ini jenisnya PDF nih. Kecuali kalau bentar ya. Kalau di SMS ke ini bisa nggak ya? Atau ginilah biar waktunya ya. Oke ya, kita saya diberi tugas untuk seputar prinsip Bernoulli. Kemarin kita sudah ya hari apa ya waktu minggu lalu apa 2 minggu lalu lah saya lupa.
adik-adik sekalian sudah apa kemarin tuh temanya yang dengan saya itu apa temanya? Hah? Tahu nggak? Tentang Huyun sih, Pak. Buoyancy. Ya saya sempat bilang bahwa di sini dynamic dan sebagainya, buoyancy itu tidak lain sangat berkaitan erat dengan Bernoulli. Salah satunya ya. Nah, oleh karena itu kita coba hari ini saya tidak akan lama-lama lah. Anda lagi mungkin yang sedang di perjalanan mudik dan sebagainya sambil ngelihat kita sharing aja ya. Kita sharing. Kalau bicara yang kemarin ya, ini kelihatan ya. Ah, eh, jadi bicara Bernoulli sebetulnya ini banyak kita gunakan di berbagai bidang yang kaitannya fluida ya. Oleh karena itu Anda dibawa kembali ke zaman SMA yang sebetulnya mudah cara berpikirnya. Di sini ya persamaan Bernoulli itu paling tidak saya coba bawa ke eh, dua persamaan ini yang mulai dikembangkan oleh beberapa pemikir dari mulai di zaman buku apa di bukunya. Kalau Anda buku bidang saya ya, hydrogeological apa tuh bukunya itu field ya, itu Price and Cherry tahun 79 nih. Nanti bulan Agustus nih orang ini datang ke Bandung juga nih ada seminar ya dan sebagainya. Kalau yang senang fluida, beliau juga kita tahu bahwa Price and Cherry juga beliau kan banyak berperan di perusahaan-perusahaan tidak hanya urusan hydrogeologi tapi juga di migas di Texas dan sebagainya tuh lapangan-lapangannya di Amerika lah karena dia memang pembuat itu ya perumusan-perumusan fluida. Nah, kalau Anda ingat dulu zaman SMA bahwa bentar ya ini coba pakai apa itu? Pakai apa namanya teh? Lupa lagi nih. Image arrange. Udah ini mah bukan ini ya. Bukan ini pointer. Nggak bisa diklik kanan pointer ya. Service. Udah gini aja ya kelihatan ya. Baik, ada sekalian bahwa ingat dulu ini ada fungsi dinamik ya. Dulu kita mengenal energi kinetik setengah MP kuadrat ini nih. Ini per 2 ya. Bahwa rata-rata energi energi kinetik itu setengahnya dari total energi, makanya dia di setengahnya dibagikan lagi ke sini. Kalau ini dikali 2, maka ini adalah bagian setengahnya lagi. Ya, Anda memang kalau dulu pokoknya masukin aja ya, padahal kita bisa uh, apa berpikir nalar kalau sudah Anda bekerja di Pertamina, bekerja di perusahaan asing, di Chevron, di mana-mana, bahwa Bernoulli tidak mungkin dilupakan ya dalam konteks apa fluida bergerak, fluida dinamika fluida dari satu titik ke titik apapun gitu ya. Memang semua ini sederhana, tetapi kalau sudah dikembangkan ke dalam produk, entah itu sifatnya software, entah itu sifatnya Anda merunning sesuatu, entah itu sifatnya ke geologisan dalam konteks petrofisiknya, porositinya, macam-macam lah ya analisis, maka Anda harus memperhatikan ini ya bahwa katakanlah ini kalau huruf huruf V ini ya, ini biasanya bisa aja ini bahwa
energi ya. Anda bisa cross check lah, ini di beberapa buku memang saya lupa ini bukunya, buku apa ya dulu ya, lupa ya ini ya. Pokoknya ininya kalau soal macam-macam, yang penting adalah energi ini itu terdiri dari mekanik, ini ada lagi energi posisi, ya, energi head, energi yang berkaitan dengan dia punya berat. Maka dinamik dan ini posisi inilah yang saling kombinasi membentuk energi dari suatu katakanlah benda ya. Nah tentu perjalanan satu setengah bagian dan ini adalah setengah bagian yang disimbolkan oleh sama dengan, ingat ya bahwa kalau ininya berkurang pasti kompensasinya ke sini ya, selalu begitu. Maka di dalam konteks fluida yang ada kaitannya dengan energi kah, dengan kegeologian kah, dengan mekanisme dari genetik batuan mineral terendapkan, batuan terendapkan, seluruh aspek itu mengikuti pola-pola ini. Sehingga Anda dalam bernalar tentu saja sekarang mungkin belum nyampe, tapi begitu Anda kerja nanti ya, oh ini yang dimaksud dengan apa namanya, dulu dapat SMA, oh, bekerjanya seperti ini. Nah, disitulah barangkali bagaimana memahami apa namanya suatu proyek di dalam dunia nyata, dalam hal ini di lapangan geologi ya, tidak hanya berkaitan dengan apa namanya konteks keilmuan, tetapi juga karir Anda ya. Jadi prinsipnya sangat mudah sebetulnya. Anda pahami saja supaya mudah nanti bernalar. Karena karir Anda tentu saja Anda akan dituntut apa namanya semacam pendapat. Jadi nalar dan wawasan Anda disitulah ya. Ya kita harus jujur juga kalau kenapa kita selalu kalah dengan ITB, UGM ya. Merasa kalah kita tuh sebetulnya karena kalau sudah ketemu yang kayak gini kayak alergi ya. Saya jujur aja ya, tidak terlalu kalau di sana itu saya bukan memuji orang lain ya. Mereka itu rata-rata tidak alergi. Silakan Anda ngobrol lah ya dengan geologinya, dengan tambangnya, dengan perminyakannya, dengan lingkungannya, dengan kalau yang MIPA mah udah jelas ya, nah, gitu. Tetapi dengan yang teknik-tekniknya, teknik geofisika dan sebagainya, betul mereka itu bernalar dengan ini. Di sini tadi saya sudah sampaikan dia punya kecepatan, maka di sini ini unitnya ya L per T ya, T-nya time ya tentu saja bisa second, bisa day, bisa year, bisa macam-macam ini ya. L-nya panjang sehingga berapa dia bergerak per waktunya, inilah yang disebut kecepatannya, fluid velocity. Di sini tentu saja ada saya kira sudah pada kenal semua yang disebut betapa pentingnya gravity ini ya. Kalau Anda mau bekerja di bidang-bidang tertentu yang kaitannya dengan gravity itu banyak sekali Anda nanti akan ketemu selalu dengan gravity. Bicara apa? Bicara apa namanya tunnel, longsor. Slope stability itu sebetulnya bukan bicara apa desain dan sebagainya. Core-nya adalah gravitasi yang dia dibelokkan stresnya menjadi stres. Apa yang tadinya tegak lurus arah bumi ini di slope ya, sebetulnya adalah gravitasi. Karena sekalipun slope-nya berdiri begini, katakanlah strength atau kekuatan batunya rendah, kalau tidak ada gravitasi tidak akan longsor, gitulah.
Jadi acceleration due to gravity inilah yang penting ya. Nah, ini satuannya pasti adalah percepatan ya. Jadi kalau bendanya berarah tidak tegak lurus, berarah seperti apa? Tentu seperti roket menjauhi muka bumi ya. Itu pasti satuannya akan sama. Karena nanti di situ adalah gravitasi dikurangi arah kita. Berarti kita membutuhkan arah yang melawan gravitasi. Jadi roket juga begitu. Kalau kita ingin menembus makin ke atas, berapa besaran gaya yang dihitung tuh ya, supaya kita keluar angkasa dan sebagainya pasti berkaitan dengan itu ya. Sehingga wujudnya adalah percepatan di sini tuh lihat ya. Nah lalu ada Z, nah itu yang saya bilang jarak tadi ya. Bicara Z tentu dalam hal ini kalau gravitasi ya dari titik muka tanah sampai ke ini ya, sampai kepada jarak layangnya begitu ya, jet. Tentu Z ini kalau Anda temukan bicara elevasi dari berbagai elevasi berapa dan seterusnya. Kenapa apa dituliskan Z biasanya kaitannya dengan datum mean sea level misalnya. Nah ini nih ya datum. Jadi kalau mean sea level semuanya pakai mean sea level semua. Lalu di sini ditambah lagi bahwa setengah bagian ini ada yang kita kenal sebagai gaya ya atau force per apa ini satuannya unit yang bentuknya adalah per luas bidang tekan. Itu yang kita kenal sebagai tekanan. Jadi tekanan itu adalah gaya per luas bidang tekan ya. Jadi kalau kalau bicara yang sederhana, contoh nih contoh ya. Orang-orang yang ingin mobilnya ingin mobilnya irit pasti menggunakan rumus ini untuk sisi teknis geraknya. Apa itu ban? Bannya lebih lebih seperti radial atau lebih ini, lebih apa? Lebih tipis. Coba ada yang kira-kira yang radial sama tipis yang bikin irit yang mana coba? Hmm? Ada yang ini mau coba jawab atau pada tidur nih karena saum? Ada? Coba jawab atau saya tunjuk? Arya Tanuwijaya, dengar saya, Arya? Tolong Ted, yang tidak tidur berarti, ya. Apalagi nih, Pak, saya ya, mau jawab, Prof. ya. Eh, buat yang lebih hidup tuh yang tipis, Prof. Bannya. Hmm? Yang tipis, kenapa yang tipis? Nah, karena buat luas permukaannya lebih kecil, Sehingga sehingga mengurangi hambatan di gesekannya, Prof. kok kegesekan? Maaf. Kita bicara mobil, kalau mobil itu kan berputar ya, kalau hanya gesekan, mengurangi gesekan mah kecil banget. Lihat rumusnya, mengurangi apa? Mengurangi apa coba? Hmm?
Siapa tadi yang barusan ngejawab siapa? Udah benar. Siapa yang barusan ngejawab? Hah? Tegar, Prof. Siapa kamu teh? Tegar, Prof. Ah, Tegar. Ya. Oh, itu kamu udah benar saya berpikirnya, tapi bukan gesekan. Hmm. Kalau gesekan kan ini. Gesekan itu adalah si rodanya itu. Sebenarnya bukan itu. Kalau bicara dengan perumusan Bernoulli, ya, ya cara berpikir kamu tinggal ya tidak terlalu pas lah. Ujung-ujungnya memang ada gesekan, tapi bukan gesekan yang kamu maksud. Oh, tidak akan nyebut gesekan kalau Anda memahami betul. Ya, Baik, jadi Prof. Terima kasih. ya udah bagus cara berpikirnya gesekan, tapi sudah langsung to the point dong. Tadi Bernoulli rumusnya coba perhatikan ya di rumusnya. Helmi, coba Helmi jawab deh. Saya ingin pendapatnya nih. Raihan Helmi, kok jadi rubah tadi? Oh ya itu ya. Muhammad Helmi tidur ya. Siapa lagi? Nadia tidur. Kok ini pada tidur? Metia Kansa, coba apa jawabannya? Kok nggak pada jawab? Absensinya nggak ada. Boleh izin jawab nggak? Ya boleh, boleh siapa nih? Saya Cornelia dari kelas D, Prof. Ya boleh, sok. Boleh. Tadi kan Tegar bilangnya bannya lebih tipis ya, itu saya setuju. Tapi untuk alasannya karena bannya lebih tipis itu kan dia luas areanya atau luas permukaannya dia kan juga lebih kecil. Jadi hambatannya itu lebih kecil juga, jadi bisa menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit gitu, kurang lebih. Hambatan apa? Kan harus jelas hambatan apa? Hah? Hambatan apa? Kan dia berputar. Jalannya mau di jalan apapun. Kalau Anda bilang hambatan berarti eh, antara ban dengan ini, dengan ininya. Itu yang jawabannya kurang tepat tuh di situ. Karena Anda pasti berpikirnya adalah jalan dan ban. Padahal bukan itu. Balik lagi ke rumus itu dilihat. Ya, gitu ya ke Cornelia ya. Paham nggak? Mungkin dari luas luas area yang di ininya tuh lebih kecil gitu kalau bannya lebih Ya tipis. kan tadi justru itu yang kita persoalkan itu. Yang lebih kecil itu yang lebih irit. Cuman pertanyaan jawaban apa pertanyaan berikutnya harus dijawab. Kenapa yang kecil itu? Gitu. Kan gitu. Harus padahal rumusnya sederhana tapi cara berpikirnya itulah kita itu harus karena nanti kalau Anda berkarir ya oh, pertimbangan variabel itulah yang orang akan menerima pendapat kita. Gitu ya. Coba saya tanya lagi lah. Raffi, mana Raffi? Rapli nih. Hmm? Kalau siapa lagi nih? Fikri, gimana Ki? Nah, ini, Apa? iya barusan. Kira-kira apa? Kenapa Kri? Saya coba izin jawab kan karena di sebelumnya itu kenapa ban yang lebih tipis, lebih irit itu karena semakin kecil luas permukaannya, jadi si eh, gimana ya? Bentar, Pak. Ya kalau tipis itu artinya apa? Gitu kan? Nah ini Anda tuh kan gini.
Cara berpikirnya begini, mobil itu mau mobil apapun tadi ya, itu kan variabel saja. Mau mobilnya truk, kalau Anda sudah jadi di mana itu di tambang ya, itu punya makna masing-masing ya. Kalau bicara efisiensi perusahaan, pakailah pasti yang paling tipis. Kenapa? Karena dia bawa beban, load. Tentu bicaranya bagaimana mobil ini bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya terhadap apa? Ya terhadap pergerakan dari ban. Tapi jangan bicara alasnya, ya. Bicara beban badannya si mobil itu, bahwa dia punya gaya akan sangat tergantung kepada beban gaya dia terhadap terhadap apa? Ya terhadap tadi permukaan bidang sentuhnya dengan ini. Tapi kalau Anda berpikirnya, oh gesekan ban dengan ini betul, tetapi itu terlalu kecil kalau Anda hitung. Tapi yang paling benar adalah sangat signifikan adalah begitu ini ramping, maka gaya yang dibutuhkan untuk dia bergerak itu jauh lebih lebih kecil, ya itunya bensinnya dan sebagainya. Kenapa bisa begitu tadi? Karena rumusan tadi bahwa si gaya itu dibebankan kepada luas bidang tekan. Nah itu ya. Itunya tuh kalau makin kecil maka nih di situ ada kalau dia tekanannya kecil ya, maka dia berbanding lurus terhadap gaya. Ini kalau ini dibesarin, maka gaya yang dibutuhkannya akan lebih besar karena tekanannya akan sama per meter perseginya. Gayanya yang berubah. Nah, oleh karena itu ini berbanding lurus tekanan dan gaya. Semakin tekanannya kecil, pasti gayanya kecil. Itu artinya lebih irit. Gitu cara melihat matematika ya. Jadi cara menalarnya begitu. Ini kan ini artinya kalau ini sudah ada sama dengan ini berbanding terhadap kecepatan, berbanding terbalik terhadap massa jenis, berbanding terbalik setengahnya terhadap dinamika kecepatannya sendiri banding 2. Kalau yang ini kan per 1 sama ya. Jadi ingat loh matematika ini sangat mudah di dalam kita nanti berargumen kalau Anda sudah karir dan sebagainya ya. Jadi ya jangan berpikirnya itu apa ya ke depan itu pasti semuanya sama dengan saya mulai kerja dulu tahun 90-an. Kalau di perusahaan asing apalagi berpikirnya itu adalah berpikir terukur gitu ya. Jadi cara nalar juga harus terukur. Nggak bisa kita cuman kualitatif, ngerti kan kualitatif ya. Berpikir kualitatif itu nanti sama ini merah kehijauan, ini merah ke kecoklatan, ribut aja di situ. Nah di dunia kerja, di dalam konteks entah itu karir, entah segala macam, apalagi kaitannya dengan value ekonomi itu biasanya sesuatu yang terukur ya, ingat. Baik, kita coba ke berikutnya ya. Prinsip Bernoulli. Nah ya, sekarang tadi kita coba ke beberapa aplikasi dan tentu eh, apa namanya rumusan-rumusan yang tadi sangat sangat berperan di dunia kerja. Ada sesuatu yang ada dalam buku ya ini tentu saja tadi disajabarkan si Pris and Cherry bahwa prinsip dari Bernoulli itu tadi yang dikatakan energi yang tadi ya yang bisa berubah-ubah itu ternyata semuanya berbanding lurus terhadap head. Head itu apa? Head itu bisa tekanan minyak, tekanan gas, tekanan air kalau itu di bawah muka bumi ya ini. Tapi di situ adalah head total, A indeksnya T ya.
Nah, ini apa namanya? Secara umum ini memang relatif konstan ya yang ada di permukaan ini. Tentu di bagian apa dekat kulit bumi lah ya. Sehingga hydraulic head-nya maupun potensial fluidnya, artinya potensial itu posisi ya, itu sangat berkorelasi. Sehingga eh, katakanlah tadi ya, kecepatan air berbanding lurus terhadap head-nya. Jadi jangan heran kalau yang kemarin waktu kita kita diskusi uji cobanya si Darsi, loh kok makin ke bawah si headnya ada yang hilang. Dia dinamik jalan, tapi headnya sendiri ada yang dikonversi itu yang saya bilang ya. Ini head total, ditambah ini nilai gerak energi yang sebanding dengan headnya, ada posisinya, dia posisi apa. Ya, ini adalah elevasinya, yang di dalamnya ada tadi gravitasi kali Z ya, Z kecil, ini Z besar. Dan tekanan ada, ini semuanya dibagi G ya. Karena kita tahu bahwa rho GH ya, rho GH itu ingat waktu SMA ya, bahwa head dari suatu fluida, rho massa jenisnya selalu dikaitkan dengan gravitasinya karena dia itu posisi. Maka ketika ini H-nya ini dibagi G, semuanya dibagi G ini ya. Ininya tadi yang G kali Z, G-nya hilang. Nih ya. Nah yang ini, yang tekanan yang tadinya di Bernoulli tekanan dibagi rho, itu harus dibagi lagi G untuk bagian yang potensial. Potensial itu artinya secara posisi ya, posisi dari si dinamika ini ya. Nah, ini ada tulisan sengaja bahwa di dalam persamaan yang sebelumnya itu adalah energi unitnya sudah clear ya. Di sini juga sama. Jadi energi ini adalah merupakan, kalau balik lagi ke sini ya. Nah ini ya. Ini adalah Anda bisa mengumpulkan ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari energi ya. Tentu saja penjumlahan dari, balik lagi ke sini, ini penjumlahan dari unit ini ditambah unit posisi ya, ditambah ini. Nah, tentu dalam konteks fluid potensial itu basisnya itu adalah berat ya. Berat, pasti berat. Nah, lalu yang tadi, persamaan yang tadi, bagaimana kalau dibuat simple? Ya, Anda perhatikan tadi ya, bahwa itu ada yang berfungsi sebagai pressure, ada dinamik, satu lagi adalah fungsi katakanlah pergerakan dari titik ke titik. Di sini ada pressure, yang tadi, yang energi, yang ini ya, nih yang ini kita gabung menjadi head dari Z, ya. Nah di dalam dimensi ini tentu kalau kita bicara H semuanya, kalau Anda bicara nanti kalau bicara reservoir ya, sumur di sini sumur minyak kayak sumur air kayak sama aja. Gasnya itu punya meter. Tentu kalau bicara gas punya bar ya. Seberapa jauh tekanannya lah dan sebagainya. Nah, Anda perhatikan bahwa dimensinya adalah menjadi feet atau meter. Jangan heran ya bahwa bicara energi dalam konteks dia posisi fluida di titik tertentu, sekian feet itu sudah menggambarkan seberapa besar dia punya energi turunannya. Yang kedua yang Anda harus paham di situ bahwa ya pada saat fluida itu bergerak, tentu kalau
Anda kerja di perusahaan minyak ya, misalkan contoh, atau di panas bumi, biasanya reservoirnya itu dievaluasi. Ini makanya suka ada yang baru setengah atau seperempat bagian dari, katakanlah harusnya ini 30 tahun, 50 tahun dengan debit sekian barrel gitu ya. Ternyata menurun dan sebagainya. Ini kenapa? Itu dievaluasi. Kenapa bisa jadi fluid ataupun cadangan yang diprediksi itu terjadi yang namanya perpindahan dari isi reservoirnya ya. Entah dia bergerak karena perubahan tekanan tadi ini, tekanan dan posisi akhirnya mengalami perubahan-perubahan yang bisa jadi bukan berkurang sebetulnya ya, cadangannya itu dan sebagainya. Nah, ini biasanya pergerakan-pergerakan katakanlah ya yang vertikal, pergerakan yang kecil-kecil itu biasanya seringkali diabaikan ya. Kan ada HV, ada HZ lah gitu ya. Nah, ini yang velocity head yang kecil-kecil itu biasanya kan masing-masing partikel dia punya kecepatan itu biasanya kalau sudah skala industri itu udah kecil ya. Apa buktinya? Buktinya gini. Anda bisa ngitung, Anda pernah melihat atau pernah menulis ya, atau pernah melihat di buku atau pernah mendengar ada fluida kecepatannya 10 pangkat minus 2 cm per detik. Itu artinya, kebayang oleh Anda ya, satu molekul itu 0,01 cm. Kalau sentimeter itu berarti ke mili 0,1 mili. 0,1 mili seper 10 mili, kecil banget ya. Itu per detik. Jadi kalau 1 tahun dia jalan berapa meter sih? Nah, itu contohnya ya, fluida apapun tuh. Jadi secara dirinya sendiri dia bergerak biasanya diabaikan lah ya. Tapi yang terpentingnya bukan fluida kecepatan fluidanya ya, sejauh mana porositasnya. Karena porositas akan berkaitan dengan apa head. Nah, pergerakan yang berdasarkan head tadi itu biasanya tekanan dan gaya adalah bukan dia sendiri tetapi oleh lingkungannya menggerakkan fluida itu ya. Jadi kalau ada kita bicara upper pressure, contoh upper pressure itu artinya kalau gradien H ini ya, katakanlah tekanan ya, gradien tekanan, gradien temperatur itu kan biasanya ada titik tertentu setiap 100 meter berapa. Tapi kalau dia bergerak menjauhi itu artinya di situ pressure-nya lebih tinggi di titik tertentu, kedalaman tertentu. Maka kalau di situ ada fluida maka bergeraklah fluida kemana-kemana. Tapi kalau dia stabil di bawah di titik maksimal gradiennya atau di bawah itu di kedalaman tertentu, maka dia pergerakan yang kecil mungkin tidak katakanlah tidak berarti atau diabaikan, negligible ya. Nah, oleh karena itu adik-adik bicara pergerakan migrasi migas itu bukan sesuatu yang sifatnya tadi yang saya bilang permeabilitasnya sekian. Enggak begitu. Bagaimana lingkungannya memindahkan fluida itu dalam konteks Bernoulli. Ya, mungkin Anda kalau sudah kerja akan lebih mudah memahami karena banyak terjadi. Setelah disedot migas yang sumur yang ini, tiba-tiba yang di sebelah sini entah berkurang, entah bertambah dan seterusnya. Ya, karena disitulah memainkan peran bagaimana fluida, entah itu cair, fluida gas dan sebagainya dikaitkan dengan dia posisi ini. Yang memang secara dinamik bergerak, dia juga mempunyai potensial dari pressure-nya, tekanan dan sebagainya. Nah, inilah yang disederhanakan persamaan itu bahwa
head total ya, head total mau bicara apapun nih fluidanya ya, karena bicara apapun tuh begini. Contoh gas. Sekarang kenapa LPG bisa di kilo ya? Karena di situ kaitannya dengan beban. Beban itu kaitannya dengan dia punya ya kalau di kita meteran ya, tingginya, headnya. Jadi si gas itu dirubah dulu versi cair, volumenya sekian dan seterusnya. Jadi kalau ini bicara satu dimensi adalah head, tapi kalau sudah bicara dia punya beban, dia punya pressure, dia punya gaya dan sebagainya adalah dikalikan apa? Tentu dikalikan panjang dan lebar. Kalau jadi tinggi jadi volume ya. Ingat ya memang kalau yang nggak senang matematika ini agak repot ya, memahami geologi juga agak repot kalau matematikanya amburadul ya. Ingat dulu kalau bicara titik, kita integralkan titik jadi garis. Kita integralkan lagi si persamaan itu yang dua dimensi, untuk volume kita integralkan. Saya kira nanti kita lihat waktu SMA lah Anda ya. Nah, ada catatan ketiga bahwa terminologi-terminologi yang diketahui sebagai velocity head inilah di dalam yang kita kenal ya sebagai HZ ini, yang HZ ini ya ini ya. Kemudian ada lagi terminologi HP atau kita sebut sebagai pressure head ya. Jadi kalau pressure head itu adalah bagian dari yang tadi yang ini ya. Ini pressure head, ini digabung antara dinamika dan sebagainya menjadi apa namanya? Elevation head ya. Jadi termasuk dinamika dari titik ini ke titik mana yang kemarin digambarkan di contoh yang kemarin ya. Apa namanya? Yang kita lagi buoyancy tentu dari satu titik ke titik berikutnya itu adalah bicara ini. Sehingga total head ya dari yang namanya elevation head dan pressure head itulah yang kita kenal sebagai total head di titik manapun dari suatu fluida yang ada di dalam satu sistem, baik itu di yang tertekan tuh kalau bicara di reservoir panas bumi kah, reservoir minyak kah ya. Kalau di air itu tertekan lah, tidak tertekan lah, sama ya. Itu prinsipnya adalah tadi tambahan dari dua hal yang kaitannya dengan elevation head dan potensial atau pressure head ini kita sebut sebagai total head ya. Baik, selanjutnya bagaimana kalau penggunaan di katakanlah di sumur ya, terserah sumur apapun kamu ya. Nanti kalau disuruh coba di treatment sumur panas bumi, sumur minyak, sumur produksi air untuk AMDK, sumur penduduk, macam-macam lah. Pokoknya wells ya. Tapi ada satu gambaran, lihat sebelah kiri, ada fenomenanya ini ada ketinggian dari katakanlah ini ada dua posisi ya. Di sini ada screen ya. Kemudian di sini ada dua lapisan, tapi di sini ada fluida. Anggap saja ini air ya, atau apapun lah, mau minyak juga mau apa terserah ya. Ini ada bahwa yang ini kedap, yang ini ada. Ini dia naik ke atas ya. Bahwa asalnya 20 feet nih tebalnya menjadi 33 ini ya. Ini fenomena pertama. Tentu kalau kita bicara di sini pressure ya, misalkan ini ingat ya, tadi ada yang namanya head, pressure head. Pressure head itu adalah pressure dibagi rho kali G. Nah ini coba Anda apa namanya hitung nih head pressure dari fenomena ini ya. Ini contoh saja, silahkan dihitung lah. Nanti minta ke Teh Rina ya. Nah di kesempatan yang lain juga beberapa kasus-kasus geologi ini, contoh di tambang atau di tambang suka ada retaining wall,
Contoh nih yang pekerjaan Pak Ian Tekuyan sekarang dengan Saudara Ridwan, saya kebetulan di situ juga terlibat ya di eh, apa itu penggalian untuk kilang minyak ya. Jadi di situ pasti ada file yang berkaitan dengan gaya, kemudian di bawahnya ada limbah yang dipindahkan, ininya diturunkan supaya pressure headnya apa namanya ya tidak mengganggu lah ya, tidak mengganggu terhadap feeling nanti yang akan dilakukan. Ini fenomena-fenomenanya. Kemudian eh, kalau Anda ke basement ataupun ke tunnel ya, ini ada fenomena seperti ini ya gambarannya. Ini anggap saja tunnel ya. Ini basement sebetulnya, tapi kalau di tunnel gambarannya adalah selalu ada bagian yang di dewatering di pinggirnya ya. Jadi kalau Anda ke subway di luar negeri atau di Jakarta aja yang subway coba lihat tuh ya. Itu ada kebocoran leakage itu dikumpulkan di titik tertentu kemudian auto pump ya. Nah, itu tidak lepas dari prinsip-prinsip yang tadi Bernoulli ya, bagaimana apa mengerjakan itu. Nah, ini yang saya tadi bilang Elevation Head kaitannya dengan sama kalau Anda lah punya mobil ya, tapi tidak ada pompa, tapi bermain di elevation head. Contohnya si embernya dikeatasin, kemudian selangnya disedot ke bawah. Ya, disedot. Awalnya tentu disedot pakai mulut misalnya, udah gitu ngocor sendiri. Yang tekanannya akan berbanding lurus terhadap beda tingginya antara sumber air elevation head terhadap Anda punya. Tentu di situ berkaitan dengan luasan ya. Anda bisa memainkan selang. Kalau luasannya dikecilkan, tentu dengan head yang sama dia akan mancurnya lebih, tekanannya lebih besar dan seterusnya lah ya. Saya kira rumus-rumus Bernoulli ini sangat apa ya, useful tuh, berguna ya di Anda kalau sudah kan kalau masih muda nanti Anda begitu lulus kerja-kerja itu pasti dalam tanda petiknya 5-10 tahun tuh agak kotor-kotor dikit lah. Tetapi kalau ingin tidak kotor maka cara berpikirnya adalah tadi berpikir nalar-nalar fisika dan matematika. Ini contoh berikutnya adalah kasus-kasus di mana di tempat-tempatnya ini contoh. Misalkan ada daerah industri ya, kemudian di sini apa namanya subsiden dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana keterikatan antara air-air yang di sungai-sungai ya dan air-air yang berkaitan dengan contoh daerah buangan-buangan ini flamnya begitu ya. Nah ini contoh yang ini sama juga nih kemarin Senin saya baru pulang tadi malam. Ini kaitannya dengan bagaimana pemulihan di Pertamina ya limbah-limbah yang mengotori flamnya seperti apa di formasi-formasi tertentu yang dibuang ya gitu. Nah ini percis ya banyaklah kerjaan untuk saat ini ke depan ya, bahwa semakin banyak energi, banyak hal yang bisa kita kerjakan, tidak hanya mencari minyak ya. Jadi kalau geologi itu kita mungkin paradigmanya salah dari dulu ya. Maksud saya bukan salah saya. Mungkin rasanya kita kurang mengembangkan. Artinya gini, dulu itu pokoknya geologis cari minyak aja udah aja itu. Padahal tidak hanya cari minyak. Bagaimana dikembangkan migas itu setelah apa? Setelah ada migasnya dioperasikan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya sekarang itu orang geologis banyak yang tidak bekerja
tidak hanya bekerja eksplorasi aja, tetapi saat-saat enaknya, ya jujur saja ya, eksplorasi mah tidak enak dan gak enak mah kalau sudah ada, ya begitu sudah ada itu geologinya pergi aja ya, padahal nggak gitu. Di situ geologis harus berperan di dalam macam-macam tadi ya, treatment di dalam eksploitasi. Nah itulah yang kita lupa, bahwa banyak pekerjaan yang sesungguhnya adalah di masa apa namanya, post post exploration ya. Post exploration itu ya tadi setelah ada mineralnya, setelah ada minyaknya, setelah ada air. Nah saya mendorong kuat geologis itu jangan terpaku di hulunya. Kalau terpaku di hulu nanti berebut jatahnya sedikit, orangnya banyak, maka banyak nganggur ya. Jadi kalian harus jeli bahwa ada banyak pekerjaan yang kaitannya dengan geologis justru adalah setelah eksplorasi. Kalau di eksplorasi Anda kepake ya syukur ya. Hanya supaya tidak nganggur. Tapi juga jangan terpaku di sini ya. Karena di sini itu terlalu banyak orangnya ya. Sebagian berpikir ke arah tengah dan hilir lah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah ini contoh-contoh misalkan ini apa ya, di seismik pun sama, kontak-kontak ya tadi kalau clear tadi pergerakan belum bicara dan sebagainya. Oh, ini satu contoh kalkulasi-kalkulasi stabilitas dari kalau di tambang itu suka dibentuk geotekstil dan sebagainya. Sekarang sudah banyak ya software-software, open software juga Anda kalau belajar bisa itu. Yang penting bahwa di tambang dan sebagainya, bahwa hitung-hitungan Bernoulli tadi sangat bermanfaat di dalam kerangka tidak hanya cara berpikir, tapi cara kerja di lapangan. Semakin Anda tentu luas pemikirannya, tentu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Saya kira itu ya. Ini udah tadi saya mulai sekitar jam 1.17 ya. Sejaman saya kira cukup di situ. Baik, kalau ada pertanyaan nanti bahannya boleh diminta ya ke Tedis atau ke Bu Teh Rina ya. Ada pertanyaan nggak? Saya beri waktu deh 10 menit ya. Kalau toh banyak pertanyaan ya saya tambah lagi lah. Ini saya tawarkan 10 menit dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang masih kok banyak gunanya gitu ya Bernoulli. Padahal dulu Bernoulli diajarkan waktu SMA biasa-biasa saja. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ya absensinya tolong barangkali sama Teddy dipoto nih ya. Katanya begitu ya, dipoto sebagai bukti, dipoto. Jadi semuanya buka dulu kamera, dipoto, foto ruang 1 sampai ruang 5 nih ya. Saya kira Ted dipoto aja Ted. Lembar 1. Saya screen record apa? Enggak, ini katanya mahasiswanya gitu. Boleh Pak Prof. Nah, ya sok dipoto 1 sampai 5. Kecuali kalau masih ada pertanyaan silahkan ya. Ini bukti aja nih katanya, harus kelihatan di fotonya. Kan kalau di foto mah nggak jadi suara, nggak ini. Kan kelihatan yang nggak kelihatan mukanya kan dia mah rugi sendiri ya nanti yang mutusin. Yang mutusinnya Pak siapa itu? Ibu Prof Emi ya, Prodi ya. Oke. Silakan dipoto lembar 1 sampai lembar 5 ya. Ted, silakan Ted. Yang angkat Prof. Baik Pak Prof. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Pak Prof. Cukup Pak Prof. Lembarnya udah. Sudah Pak Prof.
Oh sudah lima ini nih, Su- sudah semua. Sudah Pak Prof. Oh ya, nanti tinggal dikasihin aja ya ke koordinator. Baik Baik, Pak Prof. masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup ya, selamat berbuka puasa nih. Kalau yang bagi yang bersaum, kalau ada yang mudik jauh, salam buat keluarga. Sampaikan salam saya. Mudah-mudahan Anda sukses di kemudian hari ya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti ketemu di mungkin ada pertemuan lagi, saya mungkin sekali lagi kalau saya. Baik, mohon maaf lahir batin ya. Salam buat keluarga. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Prof.